Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan gambaran fisis dari fenomena interferensi dengan bantuan simulasi PET. Sebelum kita membahas interferensi itu sendiri, mari kita mengenal karakteristik dan visualisasi dua dimensi dari gelombang cahaya pada PET. Pada PET, kita pilih menu Wave, kemudian pilih icon laser. Ketika tombol laser dinyalakan, maka laser akan mengeluarkan gelombang cahaya yang merambat ke segala arah secara radial yang divisualisasikan dengan lingkaran terang dan gelap. Lingkaran terang ini mempresentasikan puncak gelombang dan lingkaran gelap mempresentasikan lembah gelombang. Hal ini sama seperti gelombang yang terjadi di air. Kita lihat pada simulasi berikut. Klik icon keran. Kita nyalakan. Ketika dilihat dari samping, maka akan tampak puncak dan lembah gelombang. Ketika dilihat dari atas, maka gelombang pada air akan nampak lingkaran gelap terang yang mempresentasikan puncak dan lembah gelombang pada air. Kita kembali pada gelombang cahaya. Karena gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik, maka persamaan gelombang cahaya dapat dilihat dengan persamaan gelombang elektriknya. Kita cek dengan menggunakan pembaca medan elektrik yang telah disediakan. Yang hitam saya taruh di lingkaran terang. Dan yang putih saya taruh di lingkaran gelap. Nah, kita jalankan. Kita pause. Nah, bisa dilihat yang hitam yang saya letakkan di lingkaran terang menunjukkan puncak gelombang. Sedangkan yang putih yang saya taruh di lingkaran gelap, bisa dilihat di sini menunjukkan lembah gelombang. Sekarang, mari kita lihat menggunakan grafik. Grafik ini adalah grafik medan listrik simpangan gelombang dari pusat sumber. Bisa kita lihat bahwa lingkaran terang di sini mempresentasikan puncak gelombang, lingkaran gelap di sini mempresentasikan lembah gelombang. Begitu pula seterusnya. Lingkaran terang mempresentasikan puncak gelombang, lingkaran gelap mempresentasikan lembah gelombang. Cahaya tampak terdiri dari beberapa warna yang memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Cahaya merah dengan frekuensi yang paling tinggi dan cahaya ungu yang memiliki frekuensi yang paling rendah. Karena frekuensi memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka cahaya ungu memiliki panjang gelombang yang paling pendek dan cahaya merah memiliki panjang gelombang yang paling lebar. Mari kita buktikan dengan menggunakan meteran yang telah disediakan. Kita gunakan cahaya warna merah. Kita pause.
Karena satu panjang gelombang adalah satu puncak ke puncak berikutnya atau satu lembah ke lembah berikutnya, maka kita posisikan meteran pada salah satu terang, kita posisikan di tengah, kemudian kita tarik ke terang berikutnya. Sehingga di sini ditunjukkan bahwa panjang gelombang cahaya warna merah adalah 637,4 nanometer. Kita coba dengan warna lain yaitu warna kuning. Kita jalankan. Kita pause. Kita ukur seperti tadi. Kita letakkan di tengah. Nah, di sini menunjukkan bahwa cahaya warna kuning memiliki panjang gelombang sebesar 563,4 nanometer. Selanjutnya, kita coba dengan menggunakan warna ungu. Bisa kita lihat bahwa panjang gelombang warna ungu makin menyempit daripada warna-warna yang lain. Sekarang kita coba ukur dari gelap yang satu ke gelap yang lain. Kita letakkan di tengah. Di sini menunjukkan bahwa panjang gelombangnya adalah 394,3 nanometer. Dari ketiga warna tadi menunjukkan bahwa merah, kuning, hingga ungu semakin lama panjang gelombangnya akan semakin menyempit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interferensi gelombang cahaya. Ketika digunakan satu sumber cahaya, maka cahaya hanya akan merambat lurus sehingga ketika diletakkan layar di depannya, maka akan tampak cahaya terang berwarna sama dengan sumbernya. Ketika terdapat dua sumber cahaya, maka gelombang cahaya dari sumber-sumber tersebut berpadu atau berinterferensi sehingga tampak pola gelap terang pada layar. Pola-pola gelap terang ini akan tampak jika sumber-sumber gelombang cahayanya monokromatis. Artinya, sumber-sumbernya memiliki panjang gelombang yang sama. Pada saat ini, kita menggunakan cahaya warna hijau. Selain sumber-sumbernya monokromatis, sumber-sumbernya harus koheren, yang artinya sumber-sumbernya mengeluarkan gelombang yang sama. Ketika sumber yang atas mengeluarkan terang, maka sumber yang bawah juga mengeluarkan terang. Ketika sumber atas mengeluarkan gelap, maka sumber yang bawah juga mengeluarkan gelap. Dapat dilihat dengan menggunakan pembaca medan listrik bahwa pada pola yang samar di udara, pembaca medan listrik menunjukkan bahwa gelombang membentuk garis lurus atau amplitudenya 0, yang artinya gelombang tersebut saling meniadakan atau terjadi interferensi destruktif sehingga yang dihasilkan pada layar adalah pola gelap. Dengan intensitas 0. Ketika pada pola gelap terang yang jelas di udara, dapat dilihat bahwa gelombang mengalami osilasi yang cukup kuat, yang artinya perpaduan gelombang tersebut saling menguatkan atau terjadi interferensi konstruktif. Dan pada layar dihasilkan pola terang dengan intensitas yang tidak 0. Untuk mencapai suatu titik pada layar, gelombang cahaya dari kedua sumber memiliki perbedaan lintasan untuk mencapai titik pada layar tersebut.
Misalkan terdapat sebuah titik di sini. Gelombang dari sumber bawah harus merambat lebih jauh daripada gelombang dari sumber yang atas. Mari kita coba ukur. Gelombang dari sumber bawah harus menempuh sebesar 5.359 nanometer untuk mencapai titik pada layar. Gelombang dari sumber atas harus menempuh 4.844,2 nanometer. Selain mengukur lintasan yang ditempuh oleh gelombang dengan menggunakan meteran, kita dapat mengukurnya secara manual dengan cara menghitung berapa panjang gelombang yang harus ditempuh oleh gelombang cahaya dari sumber pada titik di layar. Mari kita coba. Kita matikan sumber yang bawah agar memudahkan kita untuk membaca. Kita hitung dari lembah ke lembah. Jadi lintasan yang ditempuh oleh gelombang dari sumber yang atas adalah sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena berada pada tengah lingkaran yang terang, maka lintasan yang ditempuh adalah sebesar 9,5 panjang gelombang atau 9,5 lambda. Sekarang kita coba ukur lintasan yang ditempuh oleh gelombang dari sumber yang bawah. Kita nyalakan sumber yang bawah, kemudian kita matikan sumber yang atas untuk memudahkan kita membacanya. Kita hitung dari lembah ke lembah, maka lintasan yang ditempuh gelombang dari sumber yang bawah yaitu sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 setengah lambda. Maka, beda lintasan yang ditempuh oleh gelombang dari sumber atas dan sumber bawah adalah sebesar 1 panjang gelombang atau 1 lambda. Sekarang kita coba pada titik yang berbeda. Misalkan pada titik ini, lintasan yang harus ditempuh gelombang dari sumber atas adalah sebesar dengan cara yang sama seperti tadi. Kita hitung dari puncak ke puncak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setengah panjang gelombang atau 9 setengah lambda. Kemudian kita ukur dari sumber yang bawah. Gelombang dari sumber cahaya bawah harus menempuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setengah. Maka, beda lintasan yang ditempuh oleh gelombang dari kedua sumber adalah sebesar 0. Nilai beda lintasan menentukan apakah kedua gelombang sefase saat mereka tiba di titik tertentu pada layar. Jika beda lintasan sama dengan 0 atau kelipatan bulat dari panjang gelombang, maka kedua gelombang tersebut sefase di titik tertentu pada layar dan terjadi interferensi konstruktif, sehingga terjadi pola terang pada layar. Sehingga interferensi konstruktif di titik tertentu pada layar adalah sebesar m lambda. Dengan M adalah bilangan orde yang sama dengan jumlah panjang gelombang yang mempresentasikan beda lintasan antara gelombang-gelombang dari kedua celah.
Interferensi konstruktif dengan bilangan orde 0 atau beda lintasannya 0 disebut maksimum ke 0. Dan interferensi konstruktif dengan bilangan orde 1 atau beda lintasannya 1 disebut maksimum pertama dan seterusnya. Kemudian kita coba ukur di titik pola gelap pada layar. Misalkan di sini. Dengan cara yang sama, maka lintasan yang ditempuh oleh gelombang dari sumber yang atas adalah sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setengah. Kemudian lintasan yang ditempuh oleh gelombang dari sumber yang bawah adalah sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beda lintasan yang ditempuh oleh gelombang dari kedua sumber adalah sebesar setengah panjang gelombang atau setengah lambda. Ketika beda lintasan merupakan suatu kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang, kedua gelombang tiba di titik pada layar dengan beda fase 180 derajat dan menghasilkan interferensi destruktif. Oleh karena itu, terjadi pola gelap di layar. Persamaan interferensi destruktif di titik pada layar adalah dalam kurung M plus setengah lambda. Kita juga dapat mengukur lintasan yang ditempuh oleh gelombang dengan menggunakan meteran dalam satuan panjang gelombang dengan cara membagi skala yang ditunjukkan oleh meteran dengan panjang gelombang yang digunakan. Misalnya di sini meteran menunjukkan 5011,4 nanometer. Kemudian kita ukur panjang gelombang yang digunakan dengan mengukur dari puncak ke puncak. Di sini menunjukkan bahwa panjang gelombang yang digunakan adalah sebesar 508,5 nanometer. Berarti lintasan yang ditempuh adalah sebesar interferensi gelombang cahaya dari dua sumber didemonstrasikan oleh Thomas Young pada tahun 1801. Sebuah sumber cahaya dilewatkan di sebuah penghalang yang memiliki dua celah sejajar. Kedua celah ini berfungsi untuk menghasilkan dua sumber cahaya yang koheren dari sebuah cahaya yang monokromatis, sehingga pola terang dan gelap dapat teramati. Hal ini dapat divisualisasikan dengan bantuan simulasi PET pada menu Slits. Kita buka. Kita pilih icon laser, kemudian two slits atau dua celah. Kita nyalakan. Bisa kita lihat terdapat pola gelap terang yang tampak pada layar. Kedua celah ini berfungsi sebagai sepasang sumber cahaya yang koheren karena gelombang-gelombang yang muncul dari kedua celah tersebut berasal dari muka gelombang yang sama.
Sehingga gelombang-gelombang yang keluar dari kedua celah ini memiliki suatu hubungan fase yang konstan. Saat cahaya keluar dari celah yang atas dan celah yang bawah, kemudian tiba pada suatu titik pada layar, sehingga terjadi interferensi konstruktif di lokasi tersebut, maka suatu pola terang akan muncul. Saat cahaya dari kedua celah menyatu secara destruktif di sebuah titik pada layar, maka dihasilkan suatu pola gelap. Hal ini sama seperti ketika kita menggunakan dua sumber cahaya. Kedua celah ini digunakan untuk menghasilkan dua sumber cahaya yang koheren dari sebuah sumber cahaya yang monokromatis. Hal ini digunakan karena sangat sulit untuk menemukan dua sumber cahaya yang monokromatis dan koheren. Posisi-posisi dari pola terang dan pola gelap dapat berubah jika jarak antar celah, lebar celah ke layar, dan panjang gelombang yang digunakan diubah. Sekarang kita coba variasikan jarak antar celah yang digunakan. Kita dapat merubah jarak antar celah pada bagian slit separation. Ketika digunakan jarak antar celah sebesar 1500 nanometer, jarak antar terang-terang yang berurutan adalah sebesar 930,4 nanometer. Ketika jarak antar celah diperkecil menjadi 1000 nanometer, bisa kita lihat bahwa jarak antar terang-terang yang berurutan semakin melebar. Ketika jarak antar celah kita perbesar menjadi 2000 nanometer, jarak antar terang-terang yang berurutan semakin mengecil. Kemudian jika diperbesar lagi, jarak antar terang-terang yang berurutan makin mengecil. Berdasarkan percobaan yang telah kita peroleh, semakin besar jarak antar celah, maka semakin kecil jarak antar terang-terang yang berurutan. Sekarang kita coba variasikan lebar celah ke layar. Kita dapat mengubah jarak layar ke celah dengan cara menggeser celah yang ada pada simulasi. Kita coba persempit jarak layar ke celah. Ketika jarak layar ke celah dipersempit, jarak antar terang-terang yang berurutan juga makin mengecil. Ketika jarak layar ke celah kita perlebar, maka jarak antar terang-terang yang berurutan juga semakin membesar. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, diperoleh bahwa semakin besar jarak layar ke celah, maka semakin besar pula jarak antar terang-terang yang berurutan. Sekarang kita coba variasikan panjang gelombang yang digunakan. Kita coba gunakan cahaya dengan warna merah. Bisa kita lihat jarak antar terang-terang yang berurutan adalah sebesar 1004,3 nanometer. Ketika kita gunakan cahaya warna kuning, jarak antar terang-terang yang berurutan
semakin menyempit. Ketika digunakan warna biru, jarak antar terang-terang yang berurutan juga menyempit. Cahaya warna merah, warna kuning, dan warna biru memiliki panjang gelombang yang makin lama makin mengecil. Oleh karena itu, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, maka diperoleh bahwa semakin besar panjang gelombang cahaya yang digunakan, maka semakin besar pula jarak antar terang-terang yang berurutan.